Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Di lemari, berbaring di sofa adalah seorang lelaki tua setinggi 100 meter dan sedang tidur. Lelaki tua itu adalah leluhur iblis agung Zhenhai. Tan Yun, Xiao Zixi, Shen Subing, dan Darwu berdiri diam di depan sofa, dan tidak mengganggu leluhur iblis agung Zhenhai. Pada saat ini, leluhur iblis agung Zhenhai perlahan membuka matanya sedikit kusam dan dia melihat keempat Tan Yun, matanya tertuju pada Darwu, dan dia berkata dengan samar, "Siapa ketiga manusia itu?" ucap leluhur iblis agung Zhenhai. Darwu dengan hormat berkata, "Lapor kembali ke leluhur iblis agung, pemuda berambut putih bernama Tan Yun, adalah penguasa manusia di alam leluhur tinggi hari ini. Dia telah menyatukan 4 alam manusia utama, dan sekarang dia telah datang mengunjungimu," ucap Darwu. "Kunjungi aku," ucap leluhur iblis Zhenhai. Dia 90% jiwa dihancurkan oleh Kaisar Dao Abadi, jadi ketika dia berbicara, dia selambat demensia manusia. Mata leluhur iblis agung Zhenhai memandang Tan Yun, mengungkapkan warna yang kompleks, dengan niat membunuh, kebencian, tetapi lebih banyak ketidakberdayaan. "Saya mengerti, Anda di sini untuk menaklukkan iblis saya kan?" ucap leluhur iblis agung Zhenhai. Jawaban Tan Yun berikutnya mengejutkan leluhur iblis agung Zhenhai. "Tidak, junior ini ada di sini untuk menyelesaikan keluhan antara kamu dan Kaisar Dao Abadi." Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, leluhur iblis agung Zhenhai meraung. "Kaisar Dao Abadi membunuh Raja Iblis tua dari ras iblisku, dan mengambil Dao ini sampai mati. Leluhur iblis telah dilukai seperti ini, dasar manusia terkutuk, kamu masih ingin leluhur iblis agung memaafkannya, betapa tidak masuk akalnya," ucap leluhur agung iblis Zhenhai. Tasi Yunxi yang sedang menonton melalui layar di kabinet luar aula utama, ditarik oleh Raja Iblis Agung ketika dia ingin memasuki kabinet. Raja Iblis Agung menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini adalah simpul kakekmu, mungkin hanya Tan Yun yang bisa menyelesaikannya, bagaimanapun, dia adalah cucu dari Kaisar Dao Abadi," ucap Raja Iblis Agung. Tasi Yunxi mengerucutkan bibirnya, dia tidak masuk, dan dia terus menahan napas dan menonton dengan Raja Iblis Agung. Di kabinet, Tan Yun menghela nafas dan berkata, "Ya, generasi muda tahu bahwa Anda selalu membenci Kaisar Dao Abadi, tetapi apakah Anda pernah memikirkan mengapa Protos kuno abadi tidak akan ragu untuk mati 90 juta tahun yang lalu untuk memulai perang dengan iblis-iblis Anda?" ucap Tan Yun. Leluhur iblis agung Zhenhai berkata, "Apakah ini masih layak untuk dipikirkan? Bukannya Anda manusia melanggar perjanjian dan menyerbu laut iblis dari ras iblis saya," ucap leluhur iblis agung Zhenhai. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu benar, tetapi generasi muda tidak setuju dengan semua. Ya, dahulu kala, penguasa alam leluhur tertinggi adalah ras iblis Anda. Kemudian, Protos kuno abadi bangkit dan menggulingkan ras iblis Anda yang dipimpin oleh Protos kuno abadi. Ras iblis dan ras manusia menandatangani perjanjian, 4 dewa dimiliki oleh manusia, dan lautan iblis adalah habitat iblismu. Kemudian, manusia menyerbu lautan iblis, iblis membantai manusia, dan dewa kuno abadi berdiri dan bertarung dengan iblismu. Di dalam hati iblismu, manusia tidak tahu malu dan tercelakan," ucap Tan Yun. Leluhur iblis agung Zhenhai meraung, "Apa?" ucap leluhur iblis agung Zhenhai. "Aku akui bahwa manusia serakah dan manusia yang bersalah, tetapi asal kutukan bukanlah manusia, tetapi iblismu," ucap Tan Yun. Mendengar ini, leluhur iblis agung Zhenhai meraung, "Pergi, manusia terkutuk, keluar dari sini," ucap leluhur iblis agung. Tan Yun berkata dengan tegas, "Aku bisa pergi, tetapi ada beberapa hal yang harus aku katakan hari ini. Aku Tan Yun dan kamu juga dengarkan aku dengan jelas," ucap Tan Yun. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, "Pertama, mengapa para dewa kuno abadi menggulingkan kekuatan iblismu di alam leluhur tertinggi? Itu karena iblismu brutal, kamu memakan tulang manusia dan meminum darah manusia, protos paling kuat di dunia, dan di alam semesta memperlakukan ras lemah lainnya dengan begitu kejam. Ini hanyalah perilaku ras yang kuat, memperlakukan ras yang lemah. Mungkin Anda mengatakan lagi bahwa yang kuat memakan yang lemah adalah arti sebenarnya dari dunia ini, tetapi saya,
Tan Yun, saya tidak berpikir begitu, saya pikir spesies apapun harus diperlakukan dengan adil, ucap Tan Yun. Mendengar ini, untuk pertama kalinya, leluhur iblis agung Zenhai tidak mengutuk Tan Yun lagi, tetapi terdiam. Tan Yun menambahkan, mari kita bicara tentang mengapa Protoss kuno abadi secara agresif menyerang lautan iblis 90 juta tahun yang lalu. Ya, saya akui bahwa beberapa manusia serakah dan menyelinap ke lautan iblis untuk berburu, menurut dengan kesepakatan pada saat itu, manusia ini melanggar kesepakatan, itu bisa dibunuh. Tapi apa yang kalian lakukan iblis? Jangan berpikir bahwa saya tidak tahu apa yang dikatakan. Manusia yang melanggar perjanjian dan menyelinap ke lautan iblis, Anda dapat mengambil peluang ini, di bawah kepemimpinan Raja Iblis Tua dan Anda, pasukan iblis mulai meninggalkan lautan iblis, dan pertama-tama membantai manusia di wilayah Dewa Benua Barat. Anda mungkin mengatakan bahwa tindakan Anda saat itu adalah balas dendam, tetapi Anda menyentuh hati nurani Anda, jawab saya, bukankah Anda dan Tuan Iblis Tua hanya ingin mengambil kesempatan untuk menyerang wilayah manusia? Kamu menyembunyikan niat jahat, dan sepertinya kamu pergi ke wilayah Dewa Benua Barat untuk membunuh orang atas nama balas dendam, tetapi sebenarnya kamu tidak mau tinggal di lautan iblis, mencoba untuk cuci darah manusia, menjadi penguasa alam leluhur tertinggi. Tan Yun berhenti dan memarahi, kamu jawab aku, ucap Tan Yun. Kata-kata Tan Yun sangat menyakiti Tasi di kabinet luar. Dalam hati Yunsi, dia melihat ke samping pada Raja Iblis Besar dan berkata, Bibi, apakah yang dikatakan Tan Yun benar, apakah iblis kita yang mengambil kesempatan untuk mencuci wilayah manusia, ucap Tasi Yunsi. Sier, Bibi juga tidak tahu, Raja Iblis Agung mengerutkan kening dan berkata melalui transmisi suara, mungkin hanya kakekmu dan kakekmu yang tahu tentang situasi saat itu, ucap Raja Iblis Agung. Setelah transmisi suara, Raja Iblis Agung dan Tasi Yunsi membawa kebingungan terus mengawasi situasi kabinet. Menghadapi omelan Tan Yun, leluhur Iblis Agung Zenhai di sofa tidak mengatakan apa-apa. Tan Yun berkata lagi, kamu adalah leluhur Iblis Agung Zenhai yang bermartabat, apakah kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghadapi masa lalu, ucap Tan Yun. Leluhur Iblis Agung Zenhai menarik napas dalam-dalam dan berkata, jadi ada apa, Anda pikir Anda telah menaklukkan 4 dewa manusia utama dapat menaklukkan iblis kita, ucap leluhur Iblis Agung Zenhai. Tidak, Anda salah, Tan Yun berkata dengan dominan, saya Tan Yun, jika saya ingin menghancurkan iblis Anda, saya bisa melakukannya sendiri. Dalam 5 tahun, paling lama 5 tahun, aku akan bisa mengusir semua iblis di seluruh alam iblis, ucap Tan Yun. Sombong, aku tidak percaya, leluhur Iblis Agung Zenhai berkata dengan tajam. Menurutmu siapa Anda, bahkan jika Kaisar Dao Abadi masih hidup, dia tidak berani mengatakannya, ucap leluhur Iblis Agung Zenhai. Leluhur Iblis Agung, apa yang dikatakan Tan Yun benar, Taoisme tingkat kelima, dia bisa mengandalkan dirinya sendiri, dengan kekuatan untuk membunuh Kaisar Agung Beizu di tingkat ketiga alam leluhur Dao tertinggi, ucap Xiao Zixi. Mendengar ini, leluhur Iblis Agung Zenhai memandang Tan Yun dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa di matanya. Setelah itu, leluhur Iblis Agung Zenhai meraung. Karena kamu sangat kuat, mengapa kamu di sini berbicara denganku, apakah kamu di sini untuk mengolok-olokku, ucap leluhur Iblis Agung. Tidak, Junior di sini untuk menyelesaikan masalah Kaisar Dao yang abadi, itu tentang dendam dengan iblis, ucap Tan Yun. Oke, bahkan jika apa yang Anda katakan benar, tetapi Kaisar Dao Abadi membunuh Raja Iblis lama saya dari ras iblis dan membuat saya terlihat seperti ini, bagaimana akun ini akan dihitung, ucap leluhur Iblis Agung Zenhai berkata dengan marah. Tan Yun berkata, pertama-tama, setelah Kaisar Dao Abadi terluka parah oleh kalian berdua, dia dikepung dan mati, jika bukan karena kamu dan Iblis Tua yang melukainya dengan serius, dia tidak akan mati. Kedua, aku datang kali ini, itu juga untuk menyembuhkanmu, ucap Tan Yun. Menyembuhkan aku, leluhur Iblis Agung Zenhai berkata dengan senyum masam. Jiwa iblisku 90% hancur, kecuali jika itu adalah seorang alkemis yang merupakan leluhur yang paling suci, tidak ada yang bisa menyembuhkan saya. Dan ini tidak ada seorang pun di dunia yang pencapaian alkimianya dapat mencapai master alkimia tingkat suci dan leluhur Dao tertinggi, ucap leluhur Iblis Agung Zenhai. Tan Yun berkata sambil tersenyum tipis. Maaf saya mengecewakan Anda,
Saya adalah alkemis dari peringkat suci dan leluhur Dao tertinggi, ucap Tan Yun. Apa? Leluhur Iblis Agung Zenhai tiba-tiba gemetar, dan matanya menunjukkan kerinduan yang dalam. Mengapa? Apakah Anda ingin menyelamatkan saya? Mengapa Anda terus berbicara untuk Kaisar Dao Abadi, ucap leluhur Iblis Agung Zenhai. Karena Kaisar Dao Abadi adalah kakek dari generasi muda, Tan Yun berkata, generasi muda adalah ras dewa kuno abadi, ucap Tan Yun. Apakah Kaisar Dao Abadi kakekmu? Leluhur Iblis Agung Zenhai berseru dan berkata, apakah kamu tahu bahwa ketika kakekmu masih hidup, dia paling membenci ras iblis kita, mengapa kamu ingin membantuku? Jika kakekmu masih hidup, dia pasti tidak setuju, ucap leluhur Iblis Agung Zenhai. Tan Yun menggelengkan kepalanya, dengan tatapan kerinduan di matanya, tidak, kamu salah, kamu tidak mengenal kakekku, di dunia dan koeksistensi yang harmonis dari semua ras. Jika kakek saya benar-benar ingin memusnahkan iblis, dia tidak akan mewakili manusia pada awalnya. Kontrak lautan iblis yang ditandatangani dengan Anda iblis adalah habitat iblis Anda, tetapi pada saat itu akan mengusir iblismu dan membunuh mereka. Meskipun saya belum bertemu kakek saya percaya bahwa dia juga berharap tidak akan ada lagi perang antara iblis dan manusia. Saya juga percaya bahwa jika kakek saya masih hidup, dia akan setuju dengan saya untuk tidak memusnahkan iblis, ucap Tan Yun. Setelah mendengar ini, leluhur Iblis Agung Zenhai menghela nafas dan memandang Tan Yun dengan setuju, anak muda, kamu benar-benar sangat baik. Hebat, aku malu mendengarmu mengatakan itu. Kamu benar, memang aku dan Raja Iblis Tua yang memulai perang antara Protos kuno abadi dan iblis, kita ingin menaklukkan umat manusia dengan pembantaian, ucap leluhur Iblis Agung Zenhai. Tan Yun berkata, sudah lama, jadi saya tidak akan menyebutkannya. Kamu selalu santai dan biarkan generasi muda melihat jiwa iblismu, sehingga kamu bisa meresepkan obat yang tepat, ucap Tan Yun. Baiklah, saat ini, leluhur Iblis Agung Zenhai tiba-tiba memikirkan sesuatu, berkata, apakah Anda Tan Yun yang disebutkan oleh cucu saya, ucap leluhur Iblis Agung. Iya, ucap Tan Yun. Kamu sangat mencintai Sier bukan? Leluhur Iblis Agung Zenhai berkata, kamu menyembuhkanku karena kamu ingin aku menyetujui pernikahanmu, ucap leluhur Iblis Agung. Aku sangat mencintai Yunxi, tetapi tidak untuk pernikahannya. Mata Tan Yun menunjukkan kesedihan, Yunxi telah berjanji untuk menikahi seseorang dari ras iblis. Aku menyelamatkanmu karena jika Yunxi melihat pemulihanmu, dia akan bahagia. Tunggu, setelah junior menyembuhkanmu, tolong jangan bilang Yunxi bahwa aku menyembuhkanmu, aku tidak ingin dia merasa bahwa dia berutang apapun padaku, selama dia bahagia dan aman di masa depan, aku akan puas, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun mulai melepaskan kesadaran, memasuki pikiran leluhur Iblis Agung Zenhai untuk mengamati jiwa iblisnya yang rusak. Di paviliun luar aula utama, kata-kata Tan Yun melekat di benak Tasi Yunxi, dan air mata bergerak pecah dan menetes. Tidak lama kemudian, Tan Yun mengorbankan pagoda Pangjun, dan membiarkan Darwu memasuki menara memegang leluhur Iblis Agung Zenhai. Kemudian, Tan Yun, Xiao Zixi, dan Shen Subing juga masuk. Di paviliun luar aula utama, di mata Tasi Yunxi, waktu di luar telah berlalu selama sebulan. Boom! Tiba-tiba, suara kegembiraan orang tua dan serak terdengar ketika pintu menara pagoda terbuka. Hahaha, leluhur iblis ini akhirnya pulih, ucap leluhur Iblis Agung Zenhai. Dia melangkah keluar dari gerbang menara dengan semangat, wajah tuanya menunjukkan kegembiraan yang tak terkendali. Selamat kepada leluhur Iblis Agung. Setelah Darwu melangkah keluar dari pagoda harapan, dia berlutut dengan satu lutut, bersemangat. Oke, tidak ada upacara, ucap Iblis Agung Zenhai. Setelah leluhur Iblis Agung Zenhai berkata, melihat Tan Yun, Subing, dan Zixi yang kelelahan keluar dari pagoda, dia membungkuk dalam-dalam kepada mereka bertiga dan berkata, terima kasih, ucap leluhur Iblis Agung Zenhai. Sama-sama, Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, aku sudah selesai, aku harus pergi, ucap Tan Yun. Sampai jumpa, aku akan mengantarmu, ucap leluhur Iblis Agung Zenhai. Tidak perlu, setelah Tan Yun melambaikan tangannya, dia berkata, jangan lupa apa yang aku katakan padamu, ucap Tan Yun. Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu Sier bahwa kamu menyembuhkanku, ucap leluhur Iblis Agung Zenhai.
Baiklah, selamat tinggal, ucap Tan Yun mengepalkan tinjunya lagi. Darwu, kirim Tan Xiaoyou pergi, ucap leluhur iblis agung Zhenhai. Bawahan patuh. Ketika Darwu menjawab, Tan Yun datang ke layar yang mengarah ke paviliun luar aula utama. Ketika dia mengulurkan tangannya untuk membuka ikatan layar, aroma keperawanan seperti kapulaga yang familiar menyelinap ke lubang hidungnya. Tubuh Tan Yun gemetar, tapi dia melihat Tasi Yunxi sedang menatapnya dengan air mata berlinang. Ketika Tan Yun hendak mengatakan sesuatu, Tasi Yunxi melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dan menangis, "Aku mencintaimu." "Tan Yun, aku mencintaimu," ucap Tasi Yunxi. Tasi Yunxi menangis dan meninggalkan lengan Tan Yun, berjinjit, dan mencium bibir Tan Yun dengan bibir merah. Mata Tan Yun dipenuhi dengan air mata kegembiraan, dia dengan erat memeluk pinggang polos Tasi Yunxi yang tak tertahankan, dan menciumnya. Setelah waktu yang lama, Tasi Yunxi meninggalkan Tan Yun dengan indah dalam pelukannya, dia menariknya untuk berlutut ke arah leluhur iblis agung Zhenhai, "Kakek, Xier akan menikahi Tan Yun, tolong lakukan itu," ucap Tasi Yunxi. Mendengar ini, Tan Yun sangat bersemangat. "Hah," leluhur iblis agung Zhenhai berpura-pura tidak senang dan berkata, "Tidak," ucap leluhur iblis agung. "Kakek." Sebelum Tasi Yunxi menyelesaikan kata-katanya, leluhur iblis agung Zhenhai berkata, "Kamu adalah seorang gadis, bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti itu dulu," ucap leluhur iblis agung Zhenhai. Tan Yun yang memahaminya, buru-buru berkata, "Junior Tan Yun, aku ingin menikahi Yunxi, tolong setujui." "Selama kamu setuju," Junior bersumpah bahwa aku akan baik untuk Yunxi selama sisa hidupnya dan tidak akan pernah mengecewakannya, ucap Tan Yun. Leluhur iblis agung Zhenhai tertawa keras, mendukung Tan Yun dan Yunxi, dan berkata, "Oke, saya setuju," ucap leluhur iblis agung Zhenhai. 3 hari berikutnya, Tan Yun, Zixi dan Su Bing tinggal bersama, di kota iblis agung. Pertunangan Tan Yun dan Yunxi menyebar ke seluruh kota iblis agung. Iblis-iblis itu sangat bersemangat, Anda harus tahu bahwa Tan Yun, paman dari kota iblis agung, didominasi oleh manusia. Dan pernikahan Tan Yun dengan Tuan Iblis Muda dari klan iblisnya sendiri adalah sangat penting, dan akan mengantarkan manusia dan iblis hidup berdampingan secara damai yang lama atau bahkan abadi. 3 tahun kemudian, di daerah terlarang Laut Iblis, ketika gelombang hitam bergulir, Tan Yun, Tasi Yunxi, Xiao Zixi, Shen Subing, Raja Iblis Agung, dan leluhur Iblis Agung Zhenhai terbang keluar dari laut dan berdiri di udara. Tan Yun berkata kepada Raja Iblis Agung dan leluhur Iblis Agung Zhenhai, "Kakek, Bibi, saya akan memberitahu Anda sebelumnya ketika saya telah menentukan waktu pernikahan dengan Yunxi," ucap Tan Yun. 8 tahun kemudian, Tan Yun kembali ke wilayah Dewa Benua Barat, ke kuil Tianmen, dan bertemu Feng Jingru. Feng Jingru sangat puas dengan Tasi Yunxi, memegang tangan Yunxi sepanjang waktu, menunjukkan kebaikan. Feng Jingru memandang Tan Yun dan bertanya, "Yuner, awalnya 9 juta tahun yang lalu, ketika kamu berada di alam semesta yang lebih rendah, kamu ingin menikahi Ziyan dan Qian, dan itu semua yang harus disalahkan Fuchashu sialan itu, karena menempatkan Su Bing dibawa pergi, jadi pernikahan tidak pernah diadakan. Mereka mengikutimu dan sangat menderita di alam leluhur tinggi. Kapan kamu memberi mereka nama? Jika kamu tidak menikah lagi, ibu benar-benar marah," ucap Feng Jingru. Pada saat ini, ayah dan kakek Tan Yun juga setuju. "Ibu," anak itu memutuskan. Tan Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, "Anak ini pasti akan memilih hari yang baik dan hari yang baik sesegera mungkin," ucap Tan Yun. Feng Jingru ingat dan menyayangi Sue Ying dan berkata, "Ada juga Yun, ibu hanya memiliki cucu Sue Ying. Setelah kamu dan Ziyan menikah, kamu dapat menambahkan lebih banyak dupa ke keluarga Tan kami," ucap Feng Jingru. Tan Yun mendengar kata-kata itu dan berkerut, kemudian berkata, "Ibu, jangan khawatir, anak ini berjanji bahwa kamu akan segera memiliki anak dan cucu," ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun berbicara, Shen Subing, Ji Yuyan, Tang Mengyi dan semua gadis sangat malu. Pada tengah malam, salju tebal turun di langit, dan Tan Yun berdiri sendirian di puncak-puncak, menatap langit malam, sedikit tersesat dan tidak tahu harus berpikir apa. "Benarkah kamu memikirkan Xuan Qi?" ucap Ji Yuyan datang ke sisi Tan Yun selangkah demi selangkah, dan berkata sambil berpikir, "Hari ini, kamu berada di depan ibumu,
dan kamu ingin menetapkan tanggal untuk menikahi Zian dan yang lain, tetapi Anda mengubahnya untuk sementara, sebenarnya, Anda masih mengkhawatirkannya kan, ucap Ji Yuyan. Iya, Tan Yun berkata, meskipun saya tidak memilikinya di hati saya, tetapi ketika saya memikirkan alam semesta terakhir, dia memperlakukan saya dengan baik, saya hanya. Tan Yun tidak melanjutkan, tetapi menghela nafas, sudah 9 juta tahun sejak saya datang ke alam leluhur tertinggi, tetapi saya belum pernah mendengar apapun tentang dia, dan saya tidak tahu apakah dia sekarang adalah istri yang sudah menikah, atau apakah dia gagal untuk selamat dari bencana dan mati, ucap Tan Yun. Mata indah Ji Yuyan menunjukkan permintaan maaf yang mendalam, saya akui bahwa di alam semesta terakhir, saya salah paham karena ayahnya, setelah ribuan tahun, saya selalu merasa bersalah. Dan saat itu, alam semesta yang lebih rendah ketika bencana terjadi, jika dia tidak menyelamatkan Anda dari hidup dan mati, Anda pasti sudah mati, ucap Ji Yuyan. Iya, Tan Yun menghela nafas, jika bukan karena dia, aku pasti sudah mati, ucap Tan Yun. Tan Yun, kamu berada di Dongzhouzu saat itu, apakah kamu mendapatkan setetes cairan leluhur pengingat jiwa di tangan Pangeran Chao? Ji Yuyan berkata, ambillah, selama kamu mengambilnya, kamu dapat mengembalikan semua ingatan tentang dia di alam semesta terakhir. Jika kamu mencintainya setelah memulihkan ingatanmu, kami akan mencarinya dengan kekuatan keempat dewa. Jika dia sudah menjadi istri orang lain, maka kita akan memberkatinya. Jika dia benar-benar mengalami kecelakaan dan tidak lagi hidup, kita juga harus memujanya, ucap Ji Yuyan. Pada saat ini, suara Sen Subing terdengar, suamiku, aku setuju dengan kata-kata Suster Ji. Jika kamu memiliki dia di hatimu, temukan dia dan nikahi dia, ucap Sen Subing. Iya, Sister Sen benar, suara Sue Zian terdengar. Tan Yun dan Ji Yuyan menoleh ke belakang, tetapi melihat istri dan tunangan mereka terbang di Suekong. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, oke. Setelah berbicara, Tan Yun membalik tangan kanannya dan mengorbankan setetes cairan leluhur pengingat jiwa dari cincin leluhur, dan menelannya dengan kepala tegak. Setelah mengambil cairan pengingat jiwa leluhur, tiba-tiba, sebuah pintu ingatan yang telah lama tersegel seolah terbuka di benak Tan Yun. Gerbang memori dituangkan ke dalam pikirannya dengan gambar-gambar ini adalah semua kenangan alam semesta terakhir Tan Yun. Dalam ingatannya, dia melihat semua kenangan menjadi orang tua dari Protos kuno abadi, klan, dan semua kenangan tumbuh bersama Ji Yuyan sebagai kekasih masa kecil. Tentu saja, itu juga termasuk Changsun Xuanqi. Dalam fragmen memori besar, Tan Yun sedang mencari adegan yang dia alami dengan Changsun Xuanqi. Adegan yang paling mengesankan Tan Yun muncul kembali di benaknya. Tetapi dalam gambar, di kedalaman lembah peri 100 bunga yang seperti mimpi, seorang pria dan seorang wanita berdiri saling berhadapan. Gadis itu mengenakan gaun putih, memiliki sosok yang indah, kulitnya seperti salju, pinggangnya terlalu penuh untuk dipegang, dan dia terlalu cantik untuk dimakan. Gadis berbaju putih tidak lain adalah Changsun Xuanqi, dan pemuda itu adalah Tan Yun. Changsun Xuanqi memandang Tan Yun, matanya yang indah dipenuhi dengan air mata kesedihan. Apakah aku cantik, ucap Changsun Xuanqi. Cantik, Tan Yun mengangguk. Tentu saja, Changsun Xuanqi menyeka air matanya dan membuka bibirnya dengan ringan, saya diakui sebagai kecantikan nomor 1, tetapi Yuyan hanya yang kedua, tentu saja saya cantik, ucap Changsun Xuanqi. Pada titik ini, Changsun Xuanqi menangis. Kalau begitu izinkan saya bertanya, dalam hati Anda, apakah saya orang jahat, apakah saya baik untuk Anda, ucap Changsun Xuanqi. Tan Yun berkata setelah beberapa saat terdiam, kamu orang jahat, tapi kamu baik padaku, ucap Tan Yun. Changsun Xuanqi menggigit giginya. Untukmu, aku bisa berubah, aku bisa berhenti membunuh orang, aku ingin menjadi orang baik, maukah kamu menerimaku, ucap Changsun Xuanqi. Tan Yun berkata setelah lama terdiam. Xuanqi, aku tahu kamu menyukaiku, maafkan aku hanya memiliki Yuyan di hatiku, ucap Tan Yun. Tapi dia tidak menyukaimu, ucap Changsun Xuanqi. Tan Yun, haruskah kita membuat kesepakatan, ucap Changsun Xuanqi menyarankan. Perjanjian apa, ucap Tan Yun. Cucu tertua Xuanqi tersenyum, biarkan waktu membuktikan, dalam 100.000 tahun, jika Ji Yuyan menerimamu,
maka aku akan membiarkanmu pergi dan mendoakanmu kebahagiaan. Jika 100.000 tahun telah berlalu, dia belum menerimamu, kamu harus melepaskan dan mencoba bersamaku, ucap Changsun Xuanqi. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, oke. Segera, gambar memori berubah, dan itu masih di kedalaman 100 lembah peri bunga. Changsun Xuanqi dan Tan Yun datang sesuai jadwal. Changsun Xuanqi memandang Tan Yun dengan cinta yang dalam di matanya, 100.000 tahun telah berlalu, dan mantan penyihir telah menghilang. Bagimu, aku telah belajar toleransi dan pengertian, dan aku belum membunuh satu orang pun selama 100.000 tahun, ucap Changsun Xuanqi. Aku tahu, ucap Tan Yun menatap cucu tertua Xuanqi dengan emosi di matanya. Changsun Xuanqi memandang Tan Yun, merasa tidak nyaman, dia menerimamu, ucap Changsun Xuanqi. Tan Yun menggelengkan kepalanya, tidak, dia menolak, ucap Tan Yun. Changsun Xuanqi mengerutkan bibirnya dan berkata, setelah 100.000 tahun, aku benar-benar menemukan jawabannya, tentang hal-hal. Biar ku jelaskan, masalah emosional tidak bisa dipaksakan, aku pergi ke janji hari ini untuk menanyakan sesuatu padamu, kuharap kamu bisa menjawab dengan jujur, sejak aku ingin membunuhmu, kami sudah tahu satu sama lain selama 150.000 tahun 33 hari. Sampai sekarang, hatiku untukmu tidak berubah, aku mencintaimu lebih dari aku mencintai diriku sendiri, aku ingin tahu, di hatimu, apakah kamu memiliki sedikit cinta untukku? Kalau begitu, aku rela bersamamu dan menua bersama, jika tidak aku rela melepaskan dan berhenti mengganggumu. Sudah kuduga, mencintai seseorang berarti berbuat baik kepada orang lain, memikirkan orang lain, bukan memaksa orang lain, ucap Changsun Xuanqi. Tan Yun tidak segera berbicara, seolah sedang memikirkan sesuatu. Melihat Tan Yun tidak menjawab, hati Changsun Xuanqi dipelintir seperti pisau, dan matanya langsung basah, tetapi dia memaksakan senyum, saya mengerti, saya berharap Anda segera menemukan kebahagiaan Anda, ucap Changsun Xuanqi. Tan Yun berkata, Xuanqi, aku akui bahwa aku tidak tahu apakah perasaanku padamu adalah cinta, tapi aku yakin aku menyukaimu Changsun Xuanqi, ucap Tan Yun. Tubuh halus itu bergetar, dan air mata menetes. Tan Yun mengambil selangkah ke depan dan memeluk pinggangnya dari belakang Changsun Xuanqi. Wow, Changsun Xuanqi tiba-tiba menangis, berbalik dan memeluk Tan Yun dengan erat. Yun, menangis, aku tahu bahwa aku sangat cantik, dan aku telah mencintai Anda selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin Anda tidak menyukaiku, ucap Changsun Xuanqi. Xuanqi, aku minta maaf membuatmu menunggu begitu lama, Tan Yun berkata dengan tulus, mulai sekarang, aku akan memperlakukanmu dengan baik, dan aku juga akan membujuk ayahku untuk membiarkan ayahku dan ayahmu mengubah pertempuran mereka menjadi batu giok dan sutra, ucap Tan Yun. Lalu, mata Changsun Xuanqi yang penuh air mata menunjukkan sedikit kekhawatiran, kalau begitu, maukah kamu menikah denganku di masa depan, ucap Changsun Xuanqi. Tan Yun mengangguk berat, ya, tentu, ucap Tan Yun. Changsun Xuanqi menangis kegirangan, berdiri berjinjit, dan mencium bibir Tan Yun seperti capung. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.